Halo, perkenalkan nama saya Nita. Di sini kami akan menyampaikan penjelasan tentang kode program salah satu analisis yang ada di proyek yang ada di website Google. Kita memasukkan kata kunci yaitu penjualan. Nah, ini akan menganalisis penjualan dari sebuah supermarket yang ada di Google. Kemudian ini lalu setelah itu kemudiannya masuk ke baik. Setelah kalian mengangkat salah satu proyek dari website Google, yaitu analisis penjualan supermarket oleh teman Halidi. Kemudian di sini di mana proyek ini atau analisis ini dibuat untuk menganalisis dalam program pemaksimalan penjualan supermarket. Jadi langsung saja pada intinya pada bagian yang informasi dari yang dibutuhkan ini adalah bagian yang akan saya jelaskan dan juga pada poin 1 dan 2. Baik, langsung saja pada intinya. Di sini sudah ada 9 library yang dimana library ini akan digunakan untuk menjalankan program atau memproses data penjualan yang telah diambil dari supermarket tersebut. Kemudian langsung saja pada intinya ada import pandas ASPD yang dimana pandas ini pada umumnya seperti yang kita ketahui digunakan untuk supaya bisa menjalankan analisis data. Kemudian ada import nanti ASNP, di mana library ini biasa digunakan untuk komputasi numerik oleh data statistik atau transformasi Fourier yang akan diolah. Kemudian ada import matplotlib title (MATPLT) atau matplotlib title, di mana ini supaya dapat memvisualisasikan data seperti histogram, grafik, ya. Dan juga di sini ada matplotlib inline, di mana dia itu berfungsi untuk menampilkan plot secara langsung setelah diolah oleh matplotlib plot ini. Kemudian itu ada PLT style use atau PLTA, di mana dia itu mengatur gaya visualisasi atau gaya visual dari plot matplotlib yang dikeluarkan oleh matplotlib title yang di sini. Kemudian di sini ada import warning. Dia itu berfungsi untuk mengabaikan peringatan selama program dijalankan, sama seperti warning failed or warnings ignore. Kemudian di sini ada impossible as SNS, di mana fungsinya itu ada visualisasi data atau membuatnya supaya lebih menarik lagi. Statistik yang telah diolah tadi itu akan diolah supaya lebih menarik oleh impossible SNS ini. Kemudian di sini ada SNS set style atau dark grid. Dia ini berfungsi untuk mengatur background-nya itu supaya dark atau Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian membaca data yang dimiliki. Nah, sebelum itu kita harus punya dulu data dengan ekstensi CSV yang berisi data penjualannya. Lalu di sini pada baris pertama kode ini berfungsi untuk membaca file CSV dari yang berisi data penjualan supermarket. Di sini ada informasi direktorinya dan nama file CSV-nya. Lalu data yang tadi dibaca akan diubah ke dalam data frame. Nah, di sini ada dfhead yang berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Data frame yang tadi dibuat. Di sini lalu akan muncul output seperti ini. Nah, di sini ada 5 baris data dan kolom dan informasi kolom lainnya. Lalu kita lanjut ke DF Info, di mana DF Info ini berfungsi untuk menampilkan informasi dari data frame. Informasi yang ditampilkan tersebut berupa jumlah entry yang terdiri dari indeks 0 sampai ke indeks 999, lalu ada jumlah kolom dan nama kolom, lalu ada nilai non-null, ada juga tipe data dari setiap kolom. Dan yang terakhir ada penggunaan memori. Oke, next menambahkan kolom bulan pada tabel. Di sini ada beberapa baris kode. Yang pertama, dfdate ini
berfungsi untuk mengubah kolom date menjadi tipe data date time. Kemudian di baris kedua dan ketiga di sini kita membuat kolom baru untuk bulan maupun tahun dengan memanfaatkan variabel df. Variabel df ini biasa digunakan untuk menyimpan, mengelola data, dan mengubah suatu dimensi dengan cara yang lebih efisien. Tentu saja data bulan maupun tahun kita ambil dari data tadi, seperti yang di sini outputnya. Tanggal di sini tanggal 5 bulan 1 dan tahun 2019, maka di kolom bulan maupun tahun ya dia bulannya bulan 1 dan tahunnya 2019. Selanjutnya di sini tanggal 8 bulan 3 dan tahun 2019, maka di kolom bulan 3 dan kolom tahun 2019. Kemudian di sini saya akan membahas bagian pada bulan apa saja sih penjualan terbaik. Pertama-tama kita DF bulan value counts, yaitu memilih bulan apa saja penjualannya yang lebih banyak. Ini telah dipilih 3 bulan yang paling banyak penjualannya di antara beberapa bulan lainnya. Jadi di sini ada bulan pertama yaitu Januari. Jumlah penjualannya itu ada 352 produk. Kemudian untuk bulan 3 ada 345 produk yang dijual. Kemudian untuk tingkat ketiga yang paling banyak, paling sedikit, itu ada pada bulan Februari. Jadi di sini data yang diolah itu karena berupa angka ya. Jadi dia menggunakan data type integer. Kemudian di sini setelah kita tadi memilih 3 bulan yang paling banyak penjualannya, jadi kita akan mencari hasil dengan cara DF group by bulan dikali sum. Jadi di sini bulan-bulan tersebut akan digolongkan atau digrupkan, dikelompokkan, lalu akan dijumlahkan semua produk yang telah terjual. Di sini ada variabel bulan per bulan DF group by bulan. Jadi fungsinya di sini adalah saya nanti pada diagram ini akan ditampilkan harga dari setiap produk yang telah dijual tersebut. Nah, kita dapat lihat di sini ada menggunakan PLT bar, yang dimana nanti ada total dari setiap bulannya itu berapa sih hasil penjualannya atau rupiahnya lah totalnya ini. Ada biaya labelnya, sayangnya. Kemudian di sini ada PLT Xfix, yaitu menampilkan bulan. Terus itu ada PLT grid dan PLT show. Di sini yang berfungsi untuk menampilkan gridnya dan juga menampilkan diagramnya ya. Nah, dapat kita lihat pada diagram ini ya. Pada bulan pertama dia memang paling tinggi ya, tadi 352 produk dikali berapa harganya supaya jadi hasilnya di sini ada berapa nih, 20.000, 40.000, 60.000 pesannya. Dan seperti yang kita lihat tadi pada bulan pertama itu paling tinggi jumlah produk yang dijual, maka otomatis lebih tinggi juga harga yang didapat atau ya itu hasil penjualannya. Kemudian pada bulan 3 yang urutan kedua tadi ya, dan juga urutan terakhir yang paling banyak penjualannya itu ada pada bulan 2. Kemudian setelah kita membuat diagramnya tadi, kita akan mentotal dalam bentuk data float atau berkoma. Jadi pada sini kita dapat transaksi terbanyak ada pada bulan Januari, dan terbanyak kedua pada bulan Maret, dan terbanyak ketiga itu pada bulan Februari. Kemudian perlu kita ketahui bahwa apa saja metode yang digunakan atau metode pembayaran yang digunakan pada penjualan produk tadinya yang ada di nomor 1 ini di setiap bulannya. Nah, jadi kita menggunakan fungsi yaitu DF payment value counts, yaitu untuk melakukan value
value dari variabel payment atau penjualan, dan akan dihitung berapa kali sih transaksi itu dilakukan menggunakan data pembayaran melalui e-wallet, cash, credit card gitu. Jadi yang paling banyak itu ada menggunakan e-wallet, terus banyak 345 kali pembayaran menggunakan e-wallet ini. Lalu untuk pembayaran cash itu ada 344, kemudian untuk credit card itu ada 311. Jadi data yang digunakan ini integer itu tidak berkurang. Kemudian setelah kita mentotal atau memvalue transaksi pembayarannya, kita perlu mengetahui bahwa hasil dia setelah atau untuk menampilkan diagram pembayarannya melalui aplikasi apa begitu. Untuk menampilkan diagram ini kita memerlukan perintah, yaitu pertama kita buat variabel kurung persegi yaitu payment for payment atau penjualan dari penjualan itu masih digrupkan atau dikelompokkan supaya nanti dia itu bisa dalam bentuk seperti ini. Kemudian atau untuk mendapatkan nilai-nilai unik dari penjualan cash, credit card atau e-wallet tadinya. Jadi yang kedua kita membutuhkan PLT figure atau fixed size itu mengatur ukuran dari. Kemudian kita lanjut ke PLT X pembayaran, di mana dia itu akan range dari label X atau yang ini. Kemudian di sini ada PLT label, dia itu nanti akan menampilkan ini atau apa sih namanya, parameter dari total pembayarannya atau uangnya, jumlah pembayarannya. Kemudian itu ada PLT grid, itu menampilkan grid dari program tersebut, dan juga ada PLT show untuk menampilkannya. Jadi seperti yang kita lihat di sini sesuai dengan data yang ada di atas, transaksi melalui e-wallet itu jatuh kepada urutan kedua terbanyak. Kemudian ada credit card untuk urutan kedua, pembayaran terbanyak atau lebih rendah dari transaksi pembayaran e-wallet dan juga cash. Kemudian di sini ada, kita akan menotalkan gross income. Nah, jadi di sini ada fungsi yaitu total DF group by payment, sum on the short value payment is handling through ahead. Jadi di sini perintah dari baris ini yaitu ada pengelompokan, dimana di sini ada DF group by ya. Nah, itu berfungsi untuk mengelompokkan bulan-bulan tadinya. Kemudian di sini ada summary atau penjumlahan dari values dari pembayaran tadi. Kemudian ada pengurutan 10 ahead ini, scanning through head 10. Jadi di sini dia akan mengambil 10 baris teratas yang paling unggul ya. Kemudian di sini ada total dari gross income-nya dalam ronde 2. Di sini ada sebuah perintah di mana itu berfungsi sebagai mendapatkan total dan gross income dari data frame dalam bentuk 2 digit desimal. Kemudian itu selanjutnya di mana PLT figure fixed size 15,5. Nah, dia akan menampilkan diagramnya, namun diagramnya itu ke samping ya. Kemudian kita dapat melihat di sini bahwa ada 3 parameter, yaitu e-wallet, cash, dan credit card atau pengelompokan produk apa saja sih yang dibayar melalui 3 transaksi pembayaran. Jadi di sini kita menggunakan perintah SNS plot dia product line data di view payment set itu. Nah, jadi di sini dia itu library Cbron. SNS Comfort ini merupakan library Cbron yang digunakan untuk plot hitung atau produk apa saja sih nanti yang dibayar melalui 3
transaksi pembayarannya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ya, pada produk healthy and beauty itu lebih banyak dibayar melalui e-wallet, lalu terus untuk produk lain atau electronic accessories, the home and lifestyle, jadi atau kebutuhan rumah tangga, dia itu lebih banyak menggunakan pembayaran e-wallet. Kemudian ada sport and travel, dia itu lebih banyak menggunakan pembayaran melalui cash. Lalu ada food and beverage atau makanan, dia itu lebih banyak menggunakan pembayaran kredit card. Kemudian untuk fashion accessories, dia itu lebih banyak menggunakan payment. Lebih bandingkan dengan 3 penjualan lainnya. Betul ya. Dari data ini kita dapat melihat bahwa di sini lebih banyak kita menggunakan payment secara atau menggunakan e-wallet lebih unggul. Lalu diuruti dengan credit card. Lalu ada cash. Cashnya yang lebih banyak dari teman-teman. Kita menganalisis data tadi, kita di sini menggunakan yaitu VLG Pico Fixed Size yaitu 10,5 inci yang tadi kita sudah bahas bahwa itu mengatur lebar sama ini panjangnya. Kemudian di sini ada SNS Conplot, jadi itu akan menggolongkan berdasarkan penjualan dari beberapa kota dan menggunakan pembayaran apa saja sih yang lebih banyak gitu. Jadi di sini ada kota Yangon, kota Nai, Kitau, dan juga Mandalay. Kalau kita mau lihat diagram ini, kita dapat menyimpulkan ya bahwa untuk mengelompokkan produk-produknya gitu ya. Jadi di sini ada metode pembayaran terbaik di berbagai cabang, jadi kita menggunakan SNS Control tadi. Dan nanti kalau menunjukkan metode pembayaran terbaik di berbagai cabang, menunjukkan ini dia yang detail, dan untuk payment di sini sebagai parameter di sini. Kemudian untuk city-nya atau kotanya ada di sini warnanya. Di sini ada 3 kota yang dipilih untuk dianalisis, yaitu Yangon, Nobita, dan juga Mandalay. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa selisih antara e-wallet dan cash dua metode pembayaran ini akan selisihnya satu aja. Kemudian kita bisa lihat ya dari diagram ini bahwa metode pembayaran secara e-wallet itu banyak digunakan untuk pembelian produk fashion accessories. Kemudian pembayaran e-wallet juga dilakukan di kota Yangon. Yang biru itu menggunakan metode cash, metode e-wallet. Dan juga untuk kota Nati yang warna merah, itu lebih banyak menggunakan metode pembayaran cash. Beda dengan yang tadi ya, yang menggunakan e-wallet yang paling unggul. Kemudian untuk Nabita lebih banyak menggunakan metode cash. Kemudian untuk pembayaran metode kredit itu lebih unggul atau lebih banyak dilakukan oleh penduduk di kota Mandalay. Jadi untuk penjelasan selanjutnya saya akan kita lanjut ke pertanyaan 3, yaitu kapan waktu terbaik untuk melakukan promosi. Nah, yang pertama itu kita harus mengubah dulu tipe data dari kolom time ke dalam mengubah tipe datanya menjadi tipe data date time. Karena tadi seperti yang kita lihat di atas, tipe data time di sini masih objek, maka kita harus mengubah tipe data kolom time tersebut menjadi date time. Nah, sini diubah, lalu pada kode yang ini kita mengekstrak jam dan menit dari date time tersebut ke dalam 2 kolom berbeda. Maka nantinya akan dibuat 2 kolom baru dengan nama kolom jam dan menit, di mana kolom jam itu berisi waktu jam dari kolom time, dan menit juga berisi waktu menit dari kolom time. Nah, di sini setelah di run, lalu kita run juga dfhead untuk menampilkan 5 baris data pertama dari data frame. Seperti yang kita lihat di sini sudah ada 5 baris. Di sini ada kolom time yang tadi kita ubah tipe datanya, lalu ada 2 kolom baru dengan nama jam dan menit. Di mana nih jam di sini adalah berisi nilai dari waktu jam di kolom time, dan menit juga berisi waktu menit dari kolom time. Lalu di sini ada variabel
waktu, di mana variabel waktu berisi data yang dikelompokkan berdasarkan jam. Data yang dikelompokkan berdasarkan jam, lalu kemudian ada sum, di mana berfungsi untuk menjumlahkan nilai-nilai dari kolom jam yang dikelompokkan tadi. Nah, kita lanjut ke sini, ada variabel waktu juga dengan berbeda ya dari variabel yang di atas. Di sini W-nya huruf kapital dan di sini adalah huruf kecil. Nah, variabel waktu di sini berfungsi untuk nantinya akan menjadi sumbu X dari diagram batang yang akan kita buat. Nah, diagram batang itu berisi data yang dikelompokkan berdasarkan kolom jam. Lalu di sini ada plot bar X, Y, di mana X di sini adalah nilai dari variabel waktu, dan kolom Y berisi nilai dari variabel waktu yang sebelumnya, yang pertama tadi dibuat. Lalu ada plot detail perbandingan jumlah transaksi belanja di setiap jam, itu adalah judul dari diagram batang yang akan kita buat dengan font size 15. Sini ada label dari sumbu Y, yaitu total dalam USD. Itu akan berada di sini. Lalu ada plot X label total dari jam. Plot X label yaitu judul dari diagram X, yaitu jam. Lalu kita plot show, di mana ini berfungsi untuk menampilkan diagram batang yang tadi kita buat menggunakan kode-kode di atas. Maka diagram batang akan ditampilkan dan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan beralih kepada baris kode selanjutnya, di mana di sini kita akan membuat data frame promosi yang berisi total dan pendapatan kotor yang dihitung berdasarkan jam. Nah, pada baris pertama ini kita akan membuat data frame promosi yang dikelompokkan datanya berdasarkan kolom jam, lalu dihitung jumlah nilai setiap kolomnya, kemudian diurutkan secara ascending. Dan di sini pada baris yang kedua itu kita akan memilih kolom total dan kolom pendapatan kotor, yang kemudian nilai dari kolom tersebut akan dibulatkan menjadi 2 desimal. Lalu terakhir promosi di sini kita mengembalikan nilai dan ditampilkan untuk kita lihat. Maka output yang dihasilkan akan seperti ini. Di sini terdapat kolom jamnya diurutkan secara menaik, lalu ada kolom total dan pendapatan kotor. Dan di sini nilai dari kolom hanya ada 2 angka di belakang koma, karena tadi sini kita sudah bulatkan menjadi 2 desimal. Pada selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah plot yang menunjukkan jam di mana transaksi terbanyak dilakukan di berbagai cabang. Nah, pada baris pertama ini kita membuat figur plot dengan ukuran 10 kali 15 inci. Ini adalah ukuran plotnya. Lalu di sini pada baris ini kita akan membuat count plot yang digunakan untuk menghitung jumlah frekuensi masing-masing nilai di dalam kolom jam. Nanti hasil dari kode ini akan memberikan kita informasi tentang jumlah transaksi yang terjadi di setiap jam berdasarkan kotanya. Di sini ada titelnya, yaitu menunjukkan jam melakukan transaksi terbanyak di berbagai cabang. Setelah kitaran kode ini akan menghasilkan output sebagai berikut. Sini ada sumbu X-nya berisi jamnya dan sumbu Y-nya berisikan perhitungan nilainya. Lalu selanjutnya di sini sudah ada secara keseluruhan dapat dilihat pada jam 19 di saat transaksi terbanyak dilakukan berdasarkan tiap cabangnya dapat dibandingkan di kota Mandalay yaitu warna orange. Jam 19 memang menjadi jam pembeli terbanyak, dan di kota Yangon jam 10 menjadi jam pembeli terbanyak, dan di kota Naypyidaw jam pembeli terbanyak juga jam 10. Kita lanjut ke pertanyaan 4, yaitu apakah member melakukan pembelian lebih banyak daripada non-member? Nah, di sini kita akan membuat diagram pie. Pertama kita buat dulu plot figurnya dengan ukuran 10 kali 15 inci.
Ini pada baris yang ini di sini akan menghitung berdasarkan customer type atau tipe customer. Karena tipe customer ada dua, yaitu member dan non-member, maka hasil pie chart akan seperti ini. Dan setelah pie chart dibuat, kita beralih ke kode selanjutnya. Kode ini, nah pada kode yang ini, pada baris kode ini berfungsi untuk menampilkan jumlah pelanggan setiap jenisnya, yaitu ada member dan non-member atau normal. Maka baris kode yang dihasilkan adalah member berjumlah 501 pelanggan dan non-member berjumlah 499 pelanggan. Di sini ada nama kolom dan tipe data dari kolom. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah count plot atau diagram batang yang berukuran 10 kali 15 inci. Nah, di sini count plot ini akan menunjukkan tipe pembeli di berbagai cabang atau kota. Dan hasil dari baris kode ini adalah diagram batang yang ini. Di mana seperti yang kita lihat di kota Yangon lebih tinggi pembeli non-member daripada member, dan di kota Naypyidaw pembeli customer member lebih tinggi dibandingkan non-member, dan pada Mandalay di sini juga seperti Yangon, yaitu non-member pembeli non-member lebih tinggi daripada member. Nah, lanjut ke baris-baris selanjutnya ada membership, di mana membership ini adalah berisi pengelompokan data berdasarkan tipe customer, yang kemudian nilai-nilai dari kolomnya itu nilai-nilai dari kolomnya dijumlahkan. Dan di sini kita akan membuat diagram batang untuk membandingkan pendapatan dari membership. Nah, pada baris pertama itu berisi nantinya akan berisi nilai-nilai dari kolom customer type yang setelah dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis pelanggan. Nah, pada baris pertama ini yaitu berisi pengelompokan atau data yang sudah dikelompokkan berdasarkan customer type, lalu ada ukuran dari diagram yang akan kita buat. Di sini sumbu X-nya berisi nilai dari variabel membership yang ini, dan yang sumbu Y-nya akan berisi nilai dari variabel membership yang di atas. Lalu ada label dari sumbu Y, yaitu total dalam USD, label dari sumbu X, jenis pelanggan, ada grid, dan kemudian kita show atau kita tunjukkan, kita buat. Dan maka output yang dihasilkan akan menunjukkan diagram batang perbandingan pendapatan dari membership. Mana di sini bisa kita lihat pendapatan untuk member lebih tinggi dibandingkan non-member. Lalu kita ke baris kode selanjutnya, di mana kita akan membuat data frame keanggotaan yang berisi total penjualan dan pendapatan kotor yang dikelompokkan berdasarkan kolom customer type. Pada baris pertama yaitu kita mengelompokkan kolom customer type yang kemudian dijumlahkan dan diurutkan secara menaik ascending. Lalu di sini kita akan memilih kolom total dan pendapatan kotor, dan kemudian nilai dari kolom tersebut dibulatkan menjadi 2 desimal atau 2 angka di bulat koma. Di sini kita kembalikan nilainya dan kemudian ditampilkan untuk kita lihat. Nah, di sini customer type member, di sini ada total dan pendapatan kotor. Nah, di sini ada penjelasannya, dapat terlihat pelanggan member dengan pelanggan normal hanya memiliki selisih sedikit. Dengan hal tersebut, jenis pelanggan dengan kategori member membelanjakan uangnya lebih banyak dibandingkan jenis pelanggan normal. Oke, selanjutnya pertanyaan 5. Apa produk yang paling banyak dibeli? Di sini ada baris kode yang digunakan untuk membuat diagram garis menunjukkan penjualan perharian dari supermarket tersebut.
Nah, next di sini ada baris kode DF Group by ini berfungsi untuk mengelompokkan jenis produk dari kolom produk lain, kemudian dijumlahkan dengan perintah sum. Next, di sini terdapat kode yang digunakan untuk membuat diagram batang untuk membandingkan jumlah pembelian dari setiap jenis produk. Kemudian di sini ada baris kode yang juga digunakan untuk membuat diagram batang, tetapi di sini untuk membandingkan transaksi pembelian dari berbagai jenis produk. Next, di sini ada baris kode DF Group by seperti yang dijelaskan tadi untuk mengelompokkan data dari kolom produk lain, kemudian dijumlahkan, dan sort values ini digunakan untuk mengurutkan hasil dari pengelompokan jenis produk tadi secara ascending, atau lebih tepatnya dia secara dari A sampai Z, diurutkan dari A sampai Z. Dilihat dari A sampai Z. Kemudian pada kode ini dari hasil pengelompokan tadi, kemudian dari hasil penjumlahan, jadi kolom quantity, total, dan gross income ini bakal diambil. Dan round to ini berfungsi untuk mengambil 2 angka di belakang koma atau dibulatkan. Next, di sini ada baris kode. Ini berfungsi untuk membuat count plot yang diambil dari data DF, di mana pada plot ini yaitu bakalan berisi dengan jenis produk dari kolom produk lain, dan hue-nya atau warna plot itu bakal digunakan untuk membedakan tiap kota. Seperti yang dilihat di sini, kota Yangon berwarna biru, kota Naypyidaw berwarna merah, dan Mandalay berwarna krim atau coklat. Maka dari hasil pendataan tadi, di kota Naypyidaw, produk yang paling banyak dibeli adalah food and beverage dan fashion accessories. Di kota Yangon, yang paling banyak dibeli adalah home and lifestyle dan electronic accessories, sedangkan di kota Mandalay yang banyak dibeli itu fashion accessories dan sports and travel. Oke, selanjutnya pertanyaan 6 atau yang menjadi pertanyaan terakhir, yaitu kota mana yang memiliki pendapatan bersih terbanyak. Ini terdapat baris kode. Ini di baris kode yang kedua ini, DF Cited Value Cons ini digunakan untuk menghitung jumlah nilai yang muncul pada kolom CIT dengan memanfaatkan fungsi value cons. Kemudian slot P ini untuk membuat diagram P. Sini kota yang warna biru, kota Naypyidaw warna krim, dan Mandalay warna merah. Next, di sini ada baris kode ya, seperti yang sudah dijelaskan, dikelompokkan, kemudian dijumlahkan, tapi bedanya di sini sort value society ascending pulse ini dia mengurutkan data jenis produk tadi berdasarkan nilai yang paling tinggi. Nah, seperti yang dilihat di sini, kota Yangon mendapatkan data nilai 1859, kemudian yang kedua Naypyidaw 1831, dan kota Mandalay 1820. Next, di sini ada baris kode ya dikelompokkan dan dijumlahkan. Kemudian di sini ada baris kode yang digunakan untuk membuat diagram batang yang digunakan untuk membandingkan pendapatan bersih dari setiap cabang tersebut. Oke, berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat walaupun Yangon memiliki jumlah pembeli dan kuantitas pembelian terbanyak, tetap saja Naypyidaw menjadi cabang dengan jumlah transaksi pembeli terbanyak dengan total 110.568 USD dan total pendapatan bersihnya hingga 5.265 USD. Oke, kesimpulannya berdasarkan hal yang sudah dituliskan di atas, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, pada bulan Januari disusul bulan Maret itu bisa jadi awal tahun atau awal pembukaan toko. Kemudian yang kedua, metode pembayaran antara e-wallet dan cash hanya selisih 1 orang aja, tetapi transaksi terbanyak tetap dilakukan dengan pembayaran secara cash. Dengan perbandingan, pembelian elektronik aksesoris menjadi pembelian dengan jenis pembayaran cash terbanyak, sedangkan produk fashion aksesoris
menjadi pembelian dengan jenis pembayaran e-wallet terbanyak. Ketiga, tiap cabang memiliki waktu terbaik yang berbeda. Atau dapat diartikan dengan orang lebih banyak berbelanja di jam-jam tertentu, kayak di Kota Mandalay jam 7 malam, di Kota Yangon jam 10 pagi, dan di Kota Naypyidaw jam 10. Terus yang keempat, jumlah member dan non-member yang berbelanja dari kisaran bulan Januari sampai bulan Maret cenderung sama, tapi meskipun demikian, member membelanjakan uangnya lebih banyak daripada non-member. Terus di nomor 5, di kota Naypyidaw, produk paling banyak dibeli adalah food and beverage dan fashion accessories. Di kota Yangon yang terbanyak dibeli adalah home and lifestyle dan electronic accessories, sedangkan di kota Mandalay terbanyak adalah fashion accessories dan sports and travel. Dan poin 6-nya, dari cabang yang ada di 3 kota itu, kota Naypyidaw memberikan pemasukan terbanyak pada supermarket. Padahal jumlah pembelinya di kota Naypyidaw lebih sedikit dibanding di 2 cabang yang lain. Hal ini berarti masyarakat di kota Naypyidaw lebih sering mengeluarkan banyak uang saat berbelanja. Dan demikian, untuk dapat memaksimalkan penjualan, supermarket perlu untuk 1. Mengadakan promo atau diskon pada waktu tertentu agar dapat terus meningkatkan pendapatannya setiap bulan. Yang kedua, membuat aplikasi berbelanja secara online agar pemanfaatan e-wallet lebih meningkat. Yang ketiga, memasang iklan pada supermarket tersebut. Yang keempat, meningkatkan jumlah member. Yang kelima, memperbanyak variasi produk. Dan yang terakhir, melakukan promosi berupa pembelian skala besar kepada pelanggan, seperti beli 3 gratis 1, beli 5 gratis 2, ya seperti itu. Itu saja dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.